perubahan di kampung ini apa ada campur tangan pemerintah juga atau benar-benar guyup dari warga? Ya kalau menurut ini ada campur tangan juga, tapi keguyuban warga itu lebih penting. Kalau bukan karena warganya dan pemimpinnya, ketua RT dan RW-nya itu yang bisa menyatukan, mungkin kampung ini Oh akan, iya, mohon maaf, akan terlihat seperti kumuh, kampung kumuh. Betul kumuh ya. sekali, Pak. Yap, hari ini 27 Agustus 2025 yang sebenarnya masih di bulan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia baru merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Seperti biasa, kegiatan gua setiap hari libur ini, gue pasti akan mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan positif. Gua dan tim akan melakukan grebek cukur di salah satu kampung yang menurut gua hebat banget, karena di kampung tersebut banyak dari warga-warganya yang bekerja sama, saling membantu, sehingga membuat kampung tersebut menjadi jauh lebih baik. Dan yang lebih kerennya lagi, kampung itu baru aja disupport sama salah satu brand telekomunikasi yang menurut gue keren banget, yaitu Smartfren. Kayak apa nanti videonya? Check it out. Tumben masuk ke kampung, Bang. Nah, itu Dot. Biasa kan kita nyari keliling tuh ya, muter, nyari saudara-saudara kita tunawisma di jalan. Kali ini coba kali ya kita masuk langsung ke kampung yang menurut gua kayaknya banyak saudara-saudara kita yang bisa kita angkat ceritanya, Dot. Oh, gitu. Baru kali ini ya konten Baru sosial. pertama nih ke kampung. Pertama, coba kita cari. Tungguin aja ya teman-teman ya. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Ya, sekarang udah kedatangan satu warga di kampung apa, Pak? Kampung Rawa Bambu. Kampung Rawa Bambu yang disponsorin sama Smartfren ya, Pak? Iya betul. Boleh saya potongin ya, Pak? Siap, ya? langsung. Sambil kita ngobrol. Gas terus. Nice. Yes, terus. Jangan dikasih kendor. Dengan Pak siapa? Bapak, nama asli apa nama ini? Nama apa aja boleh. Epoy. Pak Epoy. Saya cukurin Pak Epoy ya. Oke siap. Syukur, Epoy. Pak Epoy, udah berapa lama nih tinggal di kampung Rawa Bambu ya? Ya cukup lama lah. Udah cukup lama di sini, Ya Pak? diperkirakan hampir 30-an. 30 tahun. Nah, Berarti udah hampir dari kecil ya di sini ya, Pak ya? Dari Orok. Dari Orok kecil ya. lagi. Memang izin ya, Pak, sambil saya potong. Iya. Memang dari sini aslinya atau? Oh kalau untuk asli dari Jakarta. Oh, aslinya Jakarta ya, Pak ya? Ya, Berarti orang tua hijrah ke Bekasi. Bekasi. Terus lahir di sini atau sempat di Jakarta sebelumnya? lahir sempatnya di Jakarta. Oh, sempat kecil di Jakarta, baru pindah ke Bekasi. Berarti pindah ke Bekasi langsung ke kampung ini, Pak? Betul, Kampung Rawa Bambu. Berarti Pak Epoy mengalami banyak perubahan di kampung ini ya, Pak ya? Betul, betul. Kesibukan sehari-hari apa, Pak, biasanya? Kalau untuk kesibukan sehari-hari, abang ini kerja kan di kelurahan. Kerja di? Kelurahan. Oh, aktivitas. Aktivitasnya anggota Limas Keamanan. Oh, Cuman sehari-harinya supir, lebih banyak ini ya, mengendarai. jadi supir Rel. ya. Nah, Suka dukanya udah lumayan banyak berarti ya di dunia supir ya. betul, alhamdulillah sih gitu. Banyak sih enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Biasanya kalau nyupir gitu ke keliling Pulau Jawa aja atau di sekitar Bekasi aja? Tergantung ininya, tergantung yang saya bawa.
Tergantung. bos-bos kita gitu kan. Oh, lebih ke pribadi berarti ya, Pak ya? Iya, dia mau kemana arahnya, tujuannya mau kemana, Oh, berarti udah khusus ya, Pak ya? khusus. Selama nyupir kira-kira hal apa, Pak, yang pernah Bapak alami gitu? Kalau supir mah banyak sih yang dialami kalau untuk buat supir. Hal-hal buruk juga pernah dialami ya? Terjadi ya banyak hal-hal seperti itu. Udah lumayan ngerasain hidup di jalan ya, di dunia-dunia kerasnya karena yang saya tahu kalau di dunia eh, bawa mobil atau sopir gitu katanya lumayan lumayan adrenalinnya lumayan ini ya, Pak ya. Ya betul, tapi terutama kan resiko berat. Mhm. Resikonya itu kan kalau mengendalikan mobil kan kita harus hati-hati kan gitu ya. Karena halangan di jalanan itu lebih berat lagi gitu. Iya sih. Izin sambil saya potong ya, Pak ya. Ya, ya Berarti menjalani profesi sebagai supir sudah tidak. berapa lama? Ya kurang lebih dari semenjak lulus SMA, lulus ini Ali. Satu orang aja atau pindah-pindah biasanya? Ya, Biasa pindah-pindah. pindah-pindah ya. Nah, perubahan-perubahan signifikan apa, Pak, yang pernah Bapak alami di kampung ini nih, Pak? Ya untuk sementara perubahannya ini ya kan, bidang RT kita ini cukup lumayan ya kan, sudah mulai terbentuk bagus lah. Jadi lingkungan juga sudah bagus lah, tertata dengan baik gitu. Perubahan di kampung ini apa ada campur tangan pemerintah juga atau benar-benar guyup dari warga? Ya kalau menurut ini ada campur tangan juga, tapi keguyuban warga itu lebih penting. Makanya guyup di sini. Makanya pemerintah tinggal mengikuti aturan di lingkungan. Berarti untuk pemerintah sendiri lebih banyak kayak ya tahu beres saja ya. Karena semua itu kan dari RT-nya ini. Oh, Kembali dari untuk ketua merapikan RT-nya untuk lingkungan. merapikan, untuk menyatukan warga lah ya, Pak ya. Menyatukan warga, support dari pemerintah. Ditambah lagi kalau misalkan di daerah-daerah kampung seperti ini kan biasanya masyarakatnya kan urban ya. Betul. Banyak masyarakat yang bukan asli dari sini kan. Betul. Itu kan yang paling susah untuk menyatukan ya, Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu anak berapa, Pak? Anak sementara 2. Anak sudah 2 ya, Pak ya. Sementara itu 2. Sementara. Oh, kemungkinan lagi insya Nambah. Allah ada lagi lah ya. Ya 6 lah. Amin. Nah, melihat Indonesia yang baru saja merayakan kemerdekaannya ke-80 nih, Pak. Gimana, Pak? Cara Bapak menyikapinya, apakah wah ini sudah sesuai dengan harapan Bapak atau masih jauh sekali dari harapan Bapak? Ya kalau untuk pribadi saya, gitu, untuk pribadi saya, harapan untuk kemerdekaan HUT RI yang ke-80 ini luar biasa. Sudah ada peningkatan yang bagus. Itu kepribadian saya, gitu ya. Untuk saya cukup. Gitu. Entah untuk rakyat kita nggak tahu lagi. Ya soalnya kan mengingat
Indonesia yang saat ini lagi banyak masalah lagi ya, Betul, ya. terutama bantuan-bantuan yang harusnya Nah, sampai ke rakyat kecil, masyarakat, rakyat masyarakat kecil, bawah, ya. itu kan banyak yang tidak sampai ya Pak ya. Betul, Pak, betul. Jadi kalau bisa mah jangan palah pilih kan begitu kan. Ya seperti ketua RT ini ya, harusnya ya. memiliki jiwa pemimpin yang benar-benar bisa menyatukan dari segala macam suku ya. Iya, betul. Tidak membedakan suku. Dalam arti dia respon semua kan begitu. Perubahannya berarti drastis Pak. Bapak berarti mengalami kampung ini yang benar-benar dari sampai masih mungkin belum sebanyak ini rumah ya Pak ya. Iya, dulu memang ini rumah itu masih jarang. Nah, sekarang ini kan udah penuh dengan rumah kontrakan semua. Iya. Dulu kan masih kampung, Benar-benar masih kampung ya. masih kampung. Masih pun bambu, pun apa. Oh di sini pohon bambu ya, Iya, makanya pohon bambu. dibilang rawa bambu. Rawa bambu. Oke. Di situ mengalami perubahan. Di situ mah perubahan. Bapak menjadi mungkin salah satu dari warga yang melihat proses perubahan kampung ini ya Pak ya. Betul, betul. Kan dilihat dari kampungnya juga saya lihat lumayan cukup maju Pak, karena terdapat daerah-daerah spot kayak khusus untuk wifi Betul. ya, ada CCTV juga untuk mengawasi lingkungan. Sudah dipenuhi semua tuh itu. Itu karena bukan sosok pemimpin yang baik, itu mungkin tidak akan terjadi ya. Betul, ya. Tergantung kepemimpinan. Nah, balik ke profesi Bapak nih sebagai seorang driver nih, supir nih Pak nih. Biasanya kalau boleh tahu nih Pak, Di sini aja nih. iya. Kalau boleh tahu nih Pak, Nah, itu berapa Pak sekali jalan nih Pak? apanya tuh? Kalau untuk sebagai seorang driver yang harian ya Pak ya? Oh, driver itu nggak ditentuan harian. Oh, Jadi itu sistemnya seperti apa tuh Pak? sistemnya bisa pulang langsung pergi bayar. Oke. Bisa kita nginep itu bisa berapa hari, seminggu atau berapa Oh, baru dibayar. berarti harus meninggalkan keluarga ya? Oke. Paling besar anak usia berapa Pak? Anak paling besar usia sekarang itu hampir 19-20 dah. 19-20, berarti Iya. sudah lulus sekolah ya Pak ya? Udah lulus SMA. Wah, lulus alhamdulillah. Saat ini? Saat ini lagi ikut kerja di Bandung, Oh, laki-laki ya Pak? laki-laki. Cari pengalaman ya buat kerja jauh dari orang tua ya. Iya, emang selalu mengajarkan seperti itu. Jadi jangan lemot gitu. Iya, karena anak laki-laki itu harus memiliki sifat tangguh lah ya. Betul, tangguh. Karena sosok laki-laki itu akan membawa keluarga ya. Betul. nantinya ya. Saat ini keluarga masih banyak di Jakarta atau sudah pindah ke Bekasi semua? Kalau di Bekasi ya ada 2 orang lah. Ini kalau di Jakarta ada sebagian. Oh, ada sebagian ya di sana ya Pak ya? Nah, selama Bapak di sini 30 tahun ya berarti ya? Iya, betul. Selama 30 tahun Pak, sudah merasakan bantuan apa Pak dari pemerintah Pak? Kalau untuk bantuan sih banyak. Ya kayak bansos, terus rapi BLT, bantuan-bantuan yang lain lah. Alhamdulillah di sini
masih dapat sih. Sudah diterima dengan baik berarti ya. Betul ya. Soalnya dari beberapa video yang saya buat, pemerintah itu jarang sekali benar-benar memberikan bantuan tepat pada sasarannya. Nah, Ya itu betul Pak, itu betul. karena mungkin apa ya, terlalu banyak birokrasi dari pemerintah yang menyebabkan akhirnya bantuan tersebut tidak sampai sama warga yang membutuhkan atau yang berhak gitu. Ya itu betul. Terus kemajuan-kemajuan di kampung ini Pak, apa Bapak yang pernah Bapak, yang sudah Bapak rasakan nih kemajuan ini Pak? Kemajuan bidang apa nih? Kayak misalkan di bidang sosialnya, mungkin banyak warga-warga yang kayak disuruh kumpul untuk rapat atau apa itu, dan di kemajuan mungkin di bidang-bidang kayak sektor-sektor pengembangan infrastruktur gitu. Ya kalau untuk di wilayah Kampung Rawabumbu ini, masalah bidang-bidang semua itu kebanyakan bidang dari pemerintah semua, terutama yaitu beda rumah. Kedua, kegiatan yang lain-lain banyak sekali di sini sih yang sudah ada perubahan. Termasuk salah satunya Smart Friend ya Pak ya. Smart Friend juga Smart Friend telah membantu membantu Kampung Rawabambu ini. Kampung Rawabambu ini untuk membangun fasilitas umum seperti pos kamling ini Betul, menjadi pos lebih kami baik ya. menjadi lebih baik. Karena demi keamanan masyarakat juga. Betul. Disupport dengan Smart Friend lebih bagus kan. Melihat di sekitar sini tuh masih banyak anak-anak kecil ya yang riskan sekali kalau misalkan tidak diawasi dan tidak dijaga, itu beresiko ya. Betul. Berarti komunikasi antar tetangga gitu masih di sini masih kental sekali ya Pak ya. Ya cukup, Saling alhamdullah. sapa ya. Saling sapa kental juga. Alhamdulillah. Untuk lingkungan. Untuk lingkungan ya. Nah, RT 3 RW 8 itu kali baru, Rawabambu terutama alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, bicara masalah komunikasi, jadi Smart Friend itu lagi ada produk terbaru. Nah, buat pengguna Smart Friend terbaru nih, kayak yang gue pakai ini, Smart Friend pasti untung pakai Smart Friend. Dia kuota 3 GB bisa 14 hari, dan untuk pengguna Smart Friend baru bisa dapat tambahan kuota unlimited sebanyak 5 GB. Karena apa? Karena pasti untung pakai Smart Friend Pak. Karena komunikasi ya. Oh, iya. Intinya di komunikasi ya Pak ya. Sambil saya potongin lagi ya Pak ya. Siap. Jadi Smart Friend ini luar biasa. Untuk membangun lingkungan jauh lebih baik dan baik. jauh lebih erat lagi ya, ikatannya ya antar sesama warga ya Pak ya. Berarti kalau lagi sepi nggak ada job untuk antar itu keseharian? Harian sementara di rumah. Sibukannya paling di rumah aja. Sibukan di rumah kalau nggak ada supir ya. Biasanya bawa apa? Mobil pribadi? Tergantung. Oh, tergantung panggilannya ya. Panggilannya. Kalau memang itu pribadi ya pribadi. Kalau kira-kira apa borong apa itu. Oh. Bak ya bak. Jadi nggak bisa ditentukan. Karena freelance. Siap untuk. Bukan yang terikat dengan mungkin dengan perusahaan tertentu gitu Oh, enggak ya. Beda.
Nah, sulit nggak Pak di tengah era Indonesia yang seperti ini? Jadi kalau untuk sulit mah pasti sulit. Cuman tinggal tergantung bagaimana kita menjalankannya aja. Kan begitu. Ya, Tergantung gimana kita menjalankan dan menjalankannya, bersyukurnya mungkin bersyukur. ya. Nice. Nah, menyambut 17-an kemarin, apa yang udah dilakukan sama kampung ini nih Pak? Kemarin kegiatannya di Kegiatannya kampung ini acara panggung hiburan anak-anak, hiburan tari-tarian, anak. Oh, ada tarian kesenian. terus perlombaan Oke. yang ada di wilayah ini. Hmm. Berarti cukup aktif juga ya kampung ini ya Pak? Aktif Pak. Hmm. Ada tarian, ada perlombaan. Ada perlombaan. Tujuannya juga untuk menciptakan rasa kecintaannya terhadap negara juga itu kan ya, Betul, salah iya. satunya ya Pak ya. Salah satunya itu. Nah, kalau di pemerintahan sendiri, Bapak sebagai Anggota 5 anggota Linmas, keamanan kelurahan. keamanan kelurahan. Keamanan kelurahan itu memang dibentuk oleh kelurahan sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau struktur keamanan Linmas itu strukturnya itu memang dari bawah. Oke. Pengajuannya dari RT RW, baru larilah ke kelurahan. Kelurahan lah baru lari ke pusat. Oke. Jadi semuanya itu ke pemerintah semua. Oke. Berarti Linmas itu bisa dikatakan resmi ya, beda dengan Hansip gitu ya, yang dibentuk oleh masyarakat beda. Bentuk sebenarnya sama. Oke. Linmas sama kalau dulu kan namanya kan apa namanya? Bukan Linmas, bukan. Hansip? Hansip. Nah, sekarang sudah dibentuk perubahan baru karena kota baru, maka dibentuklah Linmas. Perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Nah, itu di sorry Pak, maaf ya Pak. Itu apakah dibayar setiap bulan digaji atau per Bapak datang atau gimana? Kalau untuk yang selama ini saya jalani, kalau anggota Linmas itu digaji dengan pemerintah. Digaji pemerintah. Berarti ada anggaran khusus untuk menggaji Linmas itu ya? Betul, anggaran khusus untuk menggaji Linmas. Sudah berapa tahun Pak di Linmas? Di Linmas kurang lebih sekitar 13 tahunan. 13 tahun. Dari 2000 berapa? 13 tahun. 2000 sekarang ya 2013. Kalau nggak salah. 2013. Itu Linmas setiap hari masuk atau gimana Pak? Oh enggak. Jadi kalau untuk piket itu kan sebulan sekali. Oh. Seminggu. Pokoknya sebulan itu 4 kali. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain selain istilahnya apel, terus kegiatan kerja bakti, terus yang lain-lain, ya itu yang harus dijalani sama anggota Linmas. Kalau ada kegiatan khusus di luar pekerjaan yang ini ya, pekerjaan yang utama ya Pak ya? Betul, ya. Masih ada? Alamatnya ada kan? Berarti 13 tahun udah sempet mengalami 2 periode pergantian ke Pak Lurah dong? Kalau waktu saya masih saya pekerja S5 itu udah ketiga. Oh. Ketiga lurah. Jadi memang 3 periode itu orang-orang jadi juga lurah. Dan wali kotanya pun waktu itu masih
Rahmat Effendi Pak. Pak Rahmat Mukhtar, Effendi ya, Mukhtar Muhammad dari Mukhtar Muhammad, Iya. Pak Rahmat Itu Effendi. yang saya alami ya. Oh, berarti sekarang saat ini Bapak sudah tidak bekerja di Linmas? Masih. Oh masih, Masih cuma aktif. itu tadi ya, Betul. 1 bulan cuma dapat 4 kali Kerja. kerja ya. Sisanya paling kalau misalkan bakti, kegiatan yang ada lain. kegiatan di kelurahan, apel. Bulanan mingguan. Ini termasuk kampung yang menurut saya lumayan aktif loh, Pak. Aktif Pak. Ya Pak ya. Lihat di sekeliling warga sekitar kalau sore itu masih banyak yang warawiri kumpul bersama kayak gitu ya Pak ya. Anak-anak kecil masih main bareng gitu ya. Paling kecil anak usia berapa Pak? Yang kecil. Iya. Anak. Sekarang udah SMP kelas 1. Udah SMP kelas 1 Pak ya. Berarti anak udah besar-besar semua ya Pak ya? Iya. Udah bisa ditinggal-tinggal lah ya. Bisa. Udah lebih ngerti kalau ayahnya kerja jauh gitu ya. Berarti hampir rata-rata yang tinggal di kampung ini lebih banyak masyarakat asli ya, bisa dibilang sudah menjadi masyarakat asli ya. Iya. Sudah menjadi masyarakat asli. Kayak Bapak kan sebelumnya di Jakarta, terus sudah 30 tahun tinggal sini, berarti sudah jadi masyarakat asli sini ya Pak ya. Masyarakat. Kampung Rawa Bambu ini berarti sepanjang jalan dari sebelah sana? Iya, kalau ini kan rawa bambu gede. Oh, ada berapa Rawa Ada Bambu? 2. Kalau sebelah sana jembatan ke sana itu rawa bambu kecil. Oh, Rawa Bambu gede itu cuma di daerah sekitar sini aja berarti ya? Sekitar sini. Oke. Ya di sini dilihat dulu. Itu dia buat siapa itu? Kalau lagi bawa mobil lintas-lintas Sumatera pernah Pak? Saya cuma sampai paling perbatasan ini doang. Apa? Nggak sampai inilah Jawa Timur lah. Oh, berarti Surabaya saya Pulau perbatasan. Jawa aja ya Pulau Pak Jawa. ya? Nggak mau bawa yang jauh-jauh ya? Bukan nggak mau, memangnya belum dapat. Oh, Kalau ada saya mau. oh gitu. Paling jauh Surabaya berarti Pak? Surabaya paling jauh. Nah selama di jalan gitu, pungli-pungli gitu pernah nemuin Pak? Alhamdulillah sih semenjak saya jadi supir. Tapi alhamdulillah sih belum ketemu pungli. Oh jangan sampai juga lah ya. Karena tergantung kitanya yang membawa supirnya dan dia kan mengerti.
bagaimana di lapangannya, ya kan, terus kita bagaimana, ya kan gitu. Tergantung kita yang jadi supir. Iya, gimana kita membawa dirinya Betul. sehingga nanti di jalannya juga akan Akan terbentuk seperti apa. Sekarang kampungnya udah jauh lebih baik. Saya lihat juga walaupun, mohon maaf ya Pak, walaupun ini di pinggir kali, tapi saya ngeliat juga kampungnya bersih gitu. bersih, Pak. Terus terjaga. Itu kalau bukan karena warganya dan pemimpinnya, ketua RT dan RW-nya itu yang bisa menyatukan, mungkin kampung ini akan, iya. mohon maaf, akan terlihat seperti Kumuh. kampung kumuh. Betul Kumuh, sekali iya. Pak. Ya harus ada kerjasamanya antara pihak RT, RW maupun lingkungan setempat. Kita harus ada kerjasama biar lingkungan ini lebih bagus. Iya. Karena kan yang paling diutamakan seperti itu. Iya. Lingkungan itu lebih bagus, lebih sehat. Betul. Gitu. Lingkungan yang baik akan menciptakan generasi yang baik juga ya Pak ya. Apalagi saat ini lingkungan ini sudah disupport atau didukung oleh smartphone ya. Sambil saya rapikan ya Pak atasnya Pak ya. Siap. Saya lumayan sedikit banyak akhirnya tahu nih, ternyata masih ada kampung-kampung yang masih apa ya, berjiwa sosialnya tinggi sesama tetangganya, terus bersih. Karena kebanyakan dari kampung-kampung tuh udah meninggalkan itu semua ya. Betul. Kunjungan ke Jakarta masih suka dilakukan Pak? Masih. Masih ya. Izin ya Pak, sambil saya rapikan ya Pak. Permisi. Biasanya mau lebaran atau emang nggak tentu aja? Nggak tentu. Oh, nggak tentu aja ya. Karena kan nggak tentu selamanya sehat. Keluarga kan pasti kalau ada yang sakit kita. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa ditentukan. Kalau ditentukan setahun sekali ya bagaimana kita mau ketemu keluarga? Betul. Tergantung sehatnya kita. Nah, itu juga penting tuh ya Pak ya. Penting, paling utama. Itu paling utama buat kita semua. Karena selain warga yang membantu kita, keluarga juga akan membantu kita di saat kita susah juga lah ya. Betul. Makanya Kalau boleh tahu Jakarta mana Pak? saya Jakarta Timur, saya Jakarta Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Iya. Banjir Pak daerah sini Pak? Alhamdulillah nggak, di sini alhamdulillah banjir jauh.
Bebas dari banjir sini. Iya, bebas dari Yang banjir. kemarin 2025 itu yang bulan Ramadan? Oh, itu di belakang Oh, di danau. sini malah enggak ya? Di sini ya. Alhamdulillah itu di Harapan Baru. Oh, malah di belakang sana ya? Iya, Harapan Baru itu perbatasan. Kenapa? Nah, gimana Pak perasaannya Pak? Ada orang datang terus menawarkan untuk potong rambut sambil cerita. Justru kalau jadi tukang potong rambut itu ya harus banyak ini gitu kan. Itu lebih bagus lagi kan gitu kan. Pernah nggak ada yang nawar-nawarin seperti saya gini Pak? Oh, jarang sih. Kalau seperti ini ya jarang. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja mah pernah. Nah, ini jarang. Nah, ini salah satu bagian dari kegiatan saya di saat libur Pak. Oh, Saya gitu. eh, membantu yang saya bisa aja gitu. Saya dan tim membantu yang kita bisa gitu. Saya dan tim bisanya potong rambut, merapikan rambut gitu. Ya Oh, udah iya. akhirnya kita rapikan rambutnya. Permisi izin ya Ya, Pak. ya. Maaf Pak. Maaf Pak. Maaf Pak ya. Izin Pak. Maaf. Siap. Ada mak iya tuh. Mak iya. Tarik gua tarik. Tarik. Ayo. Ayo, madep sana. Iya, ayo. Tuh. Jangan. Nah, kita udah hampir selesai nih Pak potong Alhamdulillah. rambutnya. Izin Pak. Iya, siap, siap. Ini harus dibiasakan untuk naik lagi rambutnya.
karena kebiasaan pakai topi juga ya Pak ya. Oke. Pak, sebentar saya bersihkan dulu. Pak, izin ya Pak, kita kasih lihat hasilnya. Wah, iya. Lumayan hebat ini. Mantap, mantap, rapi. Nah, Luar bagus. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pak, terima kasih banyak Ya, sama-sama. udah ngobrol-ngobrol bareng saya, ditemenin sama Smart Friend ya. Smart Friend. Saya juga terima kasih Pak atas jadi rapi. Nah, harapannya Bapak nih sebagai penutup untuk pertama untuk kampung ini dan kedua untuk Indonesia. Ya, kalau untuk harapan saya untuk Kampung Rawa Bambu ini yang terutama kerjasama yang lebih bagus, kedua lagi silaturahmi lebih dikeras lagi, dan terus untuk kemajuan lingkungan kita harus luar biasa lagi. Dan untuk ke depan Indonesia ini insya Allah mudah-mudahan semakin maju dan jaya. Sukses untuk rakyat masyarakat dan dunia rakyat. Oke, itu harapan Bapak. Itu harapan saya. Sebentar Pak, saya ada sedikit. Pak, mohon maaf, ada sedikit amanah dari Oh, teman siap, saya siap, Warkop siap. 13. Warkop 13, Ah, semoga sukses selalu, Amin. maju. Terima kasih banyak ya Pak. Cukup lumayan ini. Iya. Makasih Makasih banyak ya, banyak Pak. ya atas kerjasamanya. Terima Oke. kasih. Oke, Smart Friend semakin jaya. Oke. Iya. Nah, buat Masyarakat. Oke, buat sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, jangan lupa pakai produk Smart Friend. Karena apa? Karena banyak banget benefit dari Smart Friend. Pakai produk Smart Friend untuk perdana baru itu akan mendapatkan 3 giga selama 14 hari. Dan jangan lupa, bagi pengguna Smart Friend baru, dia akan mendapatkan benefit tambahan. Benefit tambahan apa? Berupa kuota sebesar 5 giga yang bisa dinikmatin untuk apa aja dan untuk gimana aja. Jangan lupa, komunikasi makin lancar, komunikasi makin enak, pakai Smart Friend. Pasti untung pakai Smart Friend. Thank you Smart Friend dan see you next video. Bye-bye.